kita sudah hadir Bunda Mas Gufta kelas 3 yang merupakan seorang ahli gizi. Boleh perkenalan dulu, Bunda? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bunda Ferina Permatasari Abdi, sarjana gizi. Kebetulan saya merupakan ahli gizi di salah satu SPBD di Manado. Oke, nah anak-anak solihah, ada yang tahu seorang ahli gizi itu apa? Nah, ahli gizi merupakan tenaga profesional kesehatan yang ahli dalam ilmu nutrisi, makanan, dan bertugas mengupayakan pemeliharaan serta perbaikan gizi di masyarakat nih solihah. Jadi kalian misalnya mau tanya tentang makanan-makanan yang sehat, bisa tanyakan langsung ke Bunda Mas Gufta. Oke, langsung saja solihah, kita akan membahas makanan sehat dan bergizi saat ini. Oke, solihah, sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang saat berpuasa. Kira-kira bagaimana ini Bunda untuk gimana biar gizi kita itu tetap seimbang saat berpuasa? Baik, Bu Zafira. Kenapa selama bulan Ramadan ini kita tetap harus memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Karena selama masa pertumbuhan, solih-solihah ini akan mengalami pertumbuhan fisik, yaitu pertumbuhan fisik tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, itu dapat terpenuhi dari konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian juga pemenuhan gizi seimbang itu juga untuk perkembangan otak solih-solihah semuanya. Kemudian juga untuk perkembangan organ pencernaan. Jika solih-solihah mengkonsumsi makanan yang sehat serta gizinya seimbang, maka pencernaan solih-solihah semua akan sehat dan metabolismenya akan baik. Kemudian setelah itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh solih-solihah semua. Ya. Nah, solihah tadi ada kata-kata perkembangan organ pencernaan. Berarti harus makan makanan yang bergizi, nggak boleh jajan yang banyak rasa micin-micinnya ya solihah, harus yang seimbang gizinya. Dilanjutkan, ini kira-kira Bun ada pedoman gizi seimbang itu bagaimana ya Bun? Iya, iya. Untuk pedoman gizi seimbang ini adalah sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Ya, dari peraturan tersebut terwujud dalam isi piringku. Nah, isi piringku itu berisi makanan pokok itu sebesar 1/3 porsi, kemudian sayuran itu sebesar 1/3 porsi, kemudian buah-buahan itu berisi 1/6 porsi, kemudian lauk pauk berisi 1/6 porsi. Nah, solihah itu harus memenuhi makanan sesuai porsi yang seperti di isi piring ini supaya solihah terpenuhi asupan gizinya setiap hari meskipun sedang melakukan ibadah puasa seperti itu. Iya Bun, berarti ini ada makanan pokok, sayuran, buah, lauk, berarti harus seimbang ya Bun? Betul sekali. Ya, biasanya kadang tuh saya pernah melihat anak-anak tuh makan tuh cuma nasi sama mie goreng aja, itu baik nggak ya Bun kira-kira? Nah, nasi dan mie goreng itu termasuk karbohidrat ya, semua karbohidrat. Jadi alangkah baiknya kita memilih salah satunya, mau nasi atau mie, kemudian dilengkapi dengan sayuran, buah-buahan, dan lauk-pauk seperti itu ya. Betul, anak-anak jangan dicampur ya mie goreng sama nasinya. Lanjut, kita ada kebutuhan nutrisi berdasarkan usia ya Bun? Iya, betul sekali Bu Fira. Nah, kebutuhan nutrisi itu dibagi menjadi 2 kelompok ya saat masa sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 ini. Yaitu yang pertama adalah kelompok siswa SD kelas 1 sampai 3, yaitu kebutuhan kalorinya 1650 kalori setiap hari. Kemudian proteinnya 40 gram, lemak 55 gram, karbohidrat 25 gram, kemudian serat 23 gram. Kemudian untuk siswa yang sudah kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu kalorinya lebih tinggi karena usianya lebih besar.
besar. Untuk energinya 1950 kalori, proteinnya 53 gram, lemaknya 65 gram, karbohidratnya 290 gram, kemudian seratnya 28 gram. Oh, pantes ya Bun kalau anak-anak yang kelas 4, 5, 6 itu makannya banyak ya Bun. Iya, betul sekali. Karena kebutuhan kalorinya Lebih banyak ya Bun. dibandingkan kelas 1 sampai 3. Nah, kalau pemenuhan gizi saat berpuasa ini bagaimana Bun? Iya. Untuk pemenuhan gizi saat berpuasa itu kita bisa membagi menjadi 3 waktu ya, sore-sorekan, yaitu saat sahur itu harus memenuhi 25-35% dari angka kecukupan gizi. Kemudian saat berbuka puasa atau takjil gitu ya, itu juga harus memenuhi angka kecukupan gizi 25-35%. Kemudian untuk makan setelah biasanya anak-anak kan setelah sholat tarawih itu masih lapar ya. Iya. Itu juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi 25-35% angka kecukupan gizi dalam sehari. Itu. Nah, anak-anak, kalau Vira punya sebuah hadis tentang sahur ini anak-anak. Rasulullah bersabda, bersahurlah kalian. Dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi anak soleh-soleh itu harus bangun untuk sahur, jangan tiba-tiba nggak mau sahur ya Bun. Kadang ada kan Bun, anak itu yang dibangunin susah terus nggak mau sahur, akhirnya lemes ya Bun. Betul sekali. Ya, terus untuk contoh menu sahur ada gimana aja Bun? Ya. Berikut ini adalah contoh menu sahur untuk soleh-solehah ya. Nah biasanya soleh-solehah itu bangun malamnya pukul berapa? Ada yang pukul 2, pukul 3. Ya, Nah, itu ya. ya kadang mepet juga Bun ke imsak itu biasanya. Ya. Iya. Nah, biasanya soleh-solehah kan di SD Multum sudah terbiasa untuk sholat malam, tahajud bisa pukul 2, dan itu bisa digunakan untuk mulai mengasup makanan saat waktu sahur ini ya. Nah mungkin sore-sore bisa bangun pada pukul 3. Nah itu sore-sore bisa memilih salah satu dari piring isi piringku itu ya. Bisa ada 3 macam piring. Kemudian sore-sore bisa memilih salah satu dari piring tersebut. Kemudian menambah asupan cairan 2 gelas, kemudian ditambah dengan susu untuk memenuhi kebutuhan kalsium, fosfor, dan vitamin D untuk pertumbuhan tulang ya. Nah dari boleh Bunda jelaskan sedikit untuk menu yang paling atas ya. Ini bisa disebut dengan menu seimbang karena ada karbohidrat, sumber karbohidrat itu dari nasi ya, kemudian protein hewani itu dari ayam goreng, kemudian ada protein nabati dari tahu, kemudian serat itu dari lalapan, selada dan timun, kemudian ada buah-buahan juga dari buah anggur seperti itu. Kemudian dari 2 piring yang di bawah juga sudah memenuhi gizi seimbang karena sudah memenuhi karbohidrat, protein hewani, nabati, serat dan buah seperti itu ya. Saya semua. Dan juga nih anak-anak lihat makanannya kayaknya enak-enak ya. Jangan lupa gizi seimbangnya. Ini untuk yang waktu berbuka ya Bun? Ya betul sekali Ibu Zalina. Berikut ini untuk kebutuhan nutrisi saat berbuka itu sama ya. Angka kecukupan gizinya adalah 25-35% dari kebutuhan gizi dalam sehari ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya, kebutuhan kelas 1 sampai 3 dan 4 sampai 5 itu berbeda. Bisa 4 sampai 6 ya? Ya betul sekali. Nah Bunda, kira-kira tuh biasanya tuh kalau berbuka tuh kita makan ke rumah dulu ya Bun? Ya, kayak betul. gini ya, bisa dimasukkan. Ya Betul. Jadi, untuk kurma ini ternyata banyak mengandung nutrisi ya, sorry ya, karena juga disunahkan oleh Rasulullah bahwa kita saat berbuka puasa disunahkan memakan kurma. Kurma sendiri ternyata memiliki
banyak kandungan gizi yang baik untuk kesehatan soli-soliha semuanya. Untuk yang pertama adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat sendiri itu juga ada mengandung fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Nah, ini digunakan untuk pembentukan energi. Jadi setelah sehari soli-soliha berpuasa, itu bisa digantikan dengan memakan kurma karena mengandung karbohidrat, fruktosa, glukosa, dan sukrosa ini. Kemudian juga mengandung serat, protein, dan lemak. Nah, lemak dan protein ini digunakan untuk sumber energi juga. Nah, itu untuk menggantikan energi yang seharian digunakan saat soli-soliha berpuasa. Selain itu juga mengandung vitamin. Nah, vitamin A, C ini sebagai, ya betul sekali, vitamin A dan C ini dia berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dengan makan kurma secara rutin, insya Allah soli-soliha itu daya tahan tubuhnya lebih baik. Ya. Kemudian vitamin B-nya itu digunakan berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat untuk menjadi energi. Ya. Kemudian juga di dalam kurma itu juga mengandung fitokinia atau metabolisme. Iya, fitokinia itu ada carotenoid, fenolit, dan antosian ini juga sebagai antioksidan. Jadi memang dengan kita makan kurma itu daya tahan tubuh kita insya Allah akan menjadi lebih baik karena banyak mengandung antioksidan. Kemudian yang kelima itu ada selanjutnya ada mineral ya, ada zat besi yang sangat penting ya. Zat besi itu untuk pembentukan sel darah merah supaya soli-soliha tidak mengalami anemia gitu ya. Kemudian untuk kalsium, fosfor itu juga untuk pertumbuhan tulang serta mineral-mineral lain ini sebagai elektrolit pengganti elektrolit tubuh soli-soliha yang seharian digunakan untuk aktivitas selama berpuasa ini. Masya Allah, berarti kandungan kurma itu sangat banyak loh soli-soliha. Harus senang makan kurma ya. Masya Allah, ada contohnya Bun. Makanan contoh berbukanya tadi udah ya Bun? Misalnya ya, untuk yang biasanya biasanya mereka kalau buka puasa tuh pengennya makan jajanan gitu langsung jajan yang banyak gitu ya. Nah, kita harus memang menyediakan menu-menu seperti ini agar anak-anak tetap tertarik saat buka puasa dan menjalankan ibadah puasa. Saat berbuka kita buatkan nih menu-menu jajanan yang ada biasanya dijual di luar ya, di restoran seperti itu. Nah, lebih baik bunda-bunda di rumah bisa membuatkan menu-menu takjil jajanan seperti ini supaya lebih terjamin ya kesehatannya. Bahan-bahannya kita sudah tahu, pasti bahan-bahannya berkualitas. Kemudian prosesnya juga kita pasti lebih bersih ya, lebih baik dibandingkan mungkin kita beli di luar. Benar-benar bisa masak jasuke juga Bun, bisa ini bikin dimsum juga ya Bunda. Bisa ditambah asup amino, jangan lupa cairan, kemudian bisa juga ditambah es buah. Nah, es buah ini diusahakan, iya betul, es buah ini diusahakan berasal dari susu ya anak-anak semua, supaya nanti kebutuhan kalsium, fosfor, dan vitamin D anak-anak juga terpenuhi selama bulan puasa ini. Biar nggak banyak dari sirup gitu-gitu ya betul. Gulanya banyak. Lanjut. Ini untuk contoh menu pada saat apa ya Bun? Ya betul sekali. Masih sama ya Bun, ada karbohidrat, ada protein gitu ya. Ya betul sekali. Untuk komposisinya itu tetap sama, tetap harus ada karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian ada sayur, ada buah, seperti itu ya. Jangan lupa minum 2 gelas air putih untuk memenuhi cairan soli-soliha semuanya. Oh iya. Nah, anak-anak jangan lupa kalau sahur, kalau berbuka sama berserap itu harus makan makanan yang bergizi, seimbang. Ada karbohidrat ya Bun, ada protein, ada sayuran, dan lain-lainnya. Jangan lupa juga minum air putihnya biar nanti itu tidak dehidrasi. Nah Bunda, sebelum kita menyelesaikan bincang-bincang hari ini, adakah pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah atau soli-soliha selama
menjaga ibadah puasa dengan gizi yang seimbang, Bun? Baik, terima kasih Bu Zafira. Mungkin pesan dari Bunda Verina untuk soli-soliah di rumah. Semoga soli-soliah di rumah tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tetap sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan Bu Zafira dan Bunda Verina. Dan semoga nantinya soli-soliah itu kedepannya menjadi generasi emas yang sehat dengan status gizi yang baik. Oke, soli-soliah kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa nanti ada kuis di akhir acara ini. Langsung tulis di kolom komentar ya, yang tercepat pokoknya ya Bun. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Oke, Bu Fira dan Bunda Mas kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.